supaya kita juga menyampaikan kebangkitan Yesus ini yang mengalahkan maut ke ujung-ujung bumi. Ini yang akan kita lihat di dalam kitab Lukas. Mari kita buka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-49. Kita tidak akan baca semuanya, tetapi satu persatu kita akan bahas teks per teks. Yang tahap pertama, saya ingin membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kalau ada orang yang menentang bahwa Yesus nggak bangkit, silahkan buktikan kalau bisa. Dan satu yang saya minta, harus ada saksi mata. Kalau tidak ada saksi mata ya tipu dong, ngomong kosong. Misalnya gini, kita tuduh, si Ucil itu dia curi uang 100.000 saya. Lalu dia datang cuman tuduh saja. Lalu ada orang lain, temannya mengatakan, tidak mungkin dia curi. Soalnya Ucil dari kemarin dia tidak ada di tempat ini. Dia sedang pergi ke Solo. Nah, apakah kita bisa membuktikan? Nggak bisa. Kalau nuduh kita harus buktikan. Tapi faktanya tidak ada yang bisa membuktikan. Tapi hari ini saya ingin membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Mari kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 36. Bukti yang pertama yaitu Yesus muncul di tengah-tengah para murid. Dikatakan di situ, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan di situ, dikatakan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Kejadiannya pada waktu itu para murid sedang mengurung diri di dalam rumah. Mereka takut mau dibunuh oleh tentara-tentara Romawi, makanya mereka ngumpet. Dan ketika mereka ngumpet di situ, semua pintu tentunya dikunci. Tiba-tiba, perhatikan di situ, Yesus tiba-tiba, orang Jawa bilang ucuk-ucuk, tiba-tiba Yesus nongol di tengah mereka. Lalu berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus tidak datang cekik mereka. Yesus tidak datang marah-marah sama mereka. Tapi Yesus menampakkan diri bahwa saya telah bangkit. Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Mungkin kita semua berpikir jangan-jangan ini hantu. Jangan-jangan yang datang ini adalah iblis yang menyamar menjadi Yesus. Oh, tunggu dulu Bapak Ibu. Tidak seperti demikian. Sebab di bukti yang kedua saya akan menunjukkan bahwa itu benar-benar Yesus. Itu benar-benar Yesus. Di dalam ayat yang selanjutnya kita akan lihat bukti yang kedua. Yesus menunjukkan bekas luka. Sebab pada waktu itu memang murid-murid juga berpikir bahwa Yesus ini yang datang tidak asli, tetapi dia iblis. Mari kita akan baca di ayat yang ke-37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bayangkan, murid yang hidup 3 tahun lebih bersama dengan Yesus, dia mengatakan bahwa yang ketemu ini adalah iblis, adalah hantu. Lalu apa jawab Yesus? Ayat 38 dikatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Yesus menunjukkan tangannya dan Yesus menunjukkan kakinya. Kenapa kok harus tangan dan kakinya? Karena di situ ada bekas lubang. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Yesus sendiri datang membuktikan kepada murid yang pada saat itu ragu bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Yesus mengatakan bahwa hantu itu tidak punya daging, kalau disentuhkan tembus begitu kan. Tetapi di sini dia menunjukkan bahwa dia telah bangkit, Bapak Ibu. Dua bukti yang saya sudah tunjukkan. Dan bukti yang ketiga dikatakan di ayat yang ke-41. Mari kita akan lihat di ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Mereka saking senangnya, mereka masih heran, gak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dikatakan, dan berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Perhatikan di sini, cara pembuktian Yesus bahwa dia telah bangkit sangat unik. Di mana Tuhan Yesus datang kepada para murid, lalu dia meminta ikan goreng, Bapak Ibu. Ini memang kalau kita baca lucu juga ya. Ngapain Tuhan Yesus minta ikan goreng gitu loh. Ini untuk membuktikan bahwa dia telah bangkit dan hidup.
Lalu ikan goreng itu dimakan tidak sembunyi di dapur. Dia makan tidak keluar dari rumah itu. Lalu dikatakan di ayat itu apa? Dikatakan di depan mata mereka Yesus makan ikan goreng itu. Lalu mau ragu bagaimana lagi? Yesus sudah bangkit, Bapak. Yesus benar-benar bangkit. Dia hidup. Sekalipun dia sudah mati, tetapi dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut itu dan menunjukkan diri kepada murid-muridnya. Bukti yang keempat bahwa Yesus bangkit. Di dalam ayat 44 dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Dikatakan di sini, inilah yang telah kukatakan. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dia akan mati dan bangkit sebelum ia disalibkan. Yesus berkali-kali menyampaikan kepada muridnya bahwa dia suatu saat akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan bahkan dikatakan di sini harus digenapi semua perkataan para nabi. Jadi ingat ya, semua yang tertulis di dalam perjanjian lama menubuatkan tentang Yesus, bukan tentang nabi yang bukan dari Israel. Jadi nubuatannya tentang Mesias, bukan tentang orang lain gitu. Memang di sana banyak orang yang mengklaim itu untuk nabi saya itu. Perkataan Musa untuk nabi saya, perkataan Yesaya untuk nabi saya, perkataan Kidung Agung atau Salomo untuk nabi saya. Tapi di sini Yesus jelas menentangnya. Dan Yesus mengatakan, saya mati dan bangkit adalah untuk menggenapi apa yang dikatakan apa? Dari kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Sungguh indah di sini. Bagaimana jelas sekali dalam Alkitab, tidak bisa kita simpangkan. Ayat 46 katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jelas bahwa Yesus bangkit dari kematian, tidak bisa dibantah. Bukti yang kelima bahwa Yesus bangkit adalah karena para murid adalah saksi matanya. Mari kita baca dalam ayat 48. Dikatakan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Para murid yang dipilih Yesus, mereka menyaksikan mulai dari Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus disalib, sampai Yesus bangkit dan kemudian nanti dia akan naik ke surga. Mereka menjadi saksi mata. Injil ditulis ketika mereka masih hidup. Maria masih hidup, para murid yang lain masih hidup. Injil ditulis dan tidak bisa dibantah lagi. Makanya saya heran saat ini banyak orang yang sok tahu Alkitab, sok lebih tahu dari orang-orang pada zamannya mengatakan bahwa Yesus tidak mati. Mereka mengatakan bahwa itu Injil palsu. Makanya saya heran sekali, padahal para murid pada waktu itu yang menulis mereka adalah saksi mata. Saya simpel aja sama orang yang kayak gini Bapak Ibu. Saya mau tanya begini, emangnya kamu menyaksikan kejadian waktu itu? Dan silahkan buktikan bahwa apa yang Anda katakan palsu, buktinya mana? Bagian mana yang dipalsukan? Dan yang selanjutnya adalah siapa saksi matanya? Dan saya yakin 1000% mereka tidak bisa menjawabnya. Sebab yang ada dalam pikiran mereka hanya klaim, menuduh itu palsu. Yesus tidak bangkit tapi tidak bisa membuktikan. Inilah 5 bukti yang saya bisa sampaikan mengenai kebangkitan Yesus dan tidak bisa dibantah.